video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang misteri kilometer 97 yang terjadi di tol Cipularang. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Saat melintasi ruas tol Purbalenyi atau lebih dikenal dengan tol Cipularang, ada baiknya pengendara berhati-hati. Terutama dimulai dari kilometer 60 sampai dengan kilometer 100. Pasalnya di ruas panjang puluhan kilometer tersebut, banyak yang meyakini sebagai poros gaib yang kerap meminta tumbal dari pengguna jalan yang melintas ruas tersebut. Posisinya berada di sekitar Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jalur ini juga dikenal sebagai jalur tengkorak. Dalam sebulan, tercatat 10 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan yang hanya terjadi di sepanjang tol Cipularang. Di bulan Juli, 2 perwira TNI dari Pusenif Kodam 3 Siliwangi meninggal dunia karena kecelakaan di ruas tersebut. Teranyar kecelakaan yang dialami pedangdut Saipul Jamil hingga merenggut nyawa istrinya, Virginia Anggriani. Berselang 4 hari dari tragedi Saipul Jamil, 6 nyawa kaum urban atau pencari kerja asal Kebumen, Jawa Tengah yang hendak mengadu nasib ke Jakarta tewas seketika akibat mobil travel yang mereka tumpangi menabrak belakang truk yang berada di depannya. Beragam cerita pengemudi yang mengalami kecelakaan di sekitar poros 90 dan 97 ini, diantaranya mendadak mereka terserang kantuk yang amat sangat dan kondisi kendaraan yang tiba-tiba tak bisa dikendalikan, serta kelelahan mendera setelah menempuh perjalanan jarak jauh. Bagi sebagian warga lokal, mendengar nama Gunung Hejo mungkin sudah tak asing lagi. Masyarakat Purwakarta memang mengenal Gunung Hejo sebagai daerah ritual pemujaan. Jangan heran, mitos Gunung Hejo yang merupakan daerah angker sudah dirasakan sejak dulu. Bahkan saat pembangunan tol Purbalenyi di ruas kilometer 90 sampai kilometer 97 ini. Menyeruak cerita aneh yang tak bisa diterima akal sehat dari para pekerja proyek. Ada yang dipindahkan makhluk gaib saat tidur lelap ke dekat sungai, ada juga yang menangis sesenggukan saat tidur. Bahkan tak sedikit juga yang kesurupan. Memang sebagian pihak, bahkan operator jalan tol di sana, menganggap keberadaan alam gaib di sekitar Gunung Hejo merupakan cerita klinik dibuat-buat. Namun fakta menunjukkan mengapa jalan tol yang melewati Gunung Hejo itu harus dibuat melingkar, tidak langsung tembus menerobos Gunung Hejo. Soal keberadaan kendaraan misterius yang kerap mengganggu pengguna jalan tol Cipularang itu sebelumnya telah sering beredar. Kumpulan kisah keangkeran jalan tol ini berkembang menjadi email berantai atau pesan berantai melalui BBM pada zaman itu. Hati-hati kalau mau jalan malam hari di Cipularang, terutama setelah Waduk Jatiluhur dari arah Bandung. Ada mobil misterius ngedim-ngedim. Pengalaman Tony waktu itu mau balik ke Jakarta lewat Cipularang malam hari. Saat itu Tony di jalur kanan. Tiba-tiba saja dari belakang ada mobil yang ngedim-ngedim. Setelah itu Tony minggir ke arah kiri memberi jalan. Ternyata mobil itu ikutan ke kiri juga sambil tetap ngedim-ngedim.
Karena kesal, Tony tancap gas. Mobil itu ikut-ikutan berlari kencang juga. Tetapi dia masih ngedim-ngedim juga. Karena kesal dikasih dim melulu, Tony intip dari spion tengah siapa yang ada di mobil itu. Sehabis Tony mengintip di spion tengah, Tony terus jalan ke depan. Sudah ada buntut truk tinggal beberapa puluh meter lagi. Karena kaget, Tony rem habis. Untungnya tidak terguling. Setelah mengerem, Tony intip spion tengah. Ternyata mobil tadi sudah tidak ada. Tony menyalip truk itu, ternyata kendaraan yang ada di depan hanya mobil dia dan truk yang tadi dia salip. Di depan gelap, tidak ada mobil sama sekali. Tony pun merasa merinding. Cerita lainnya terjadi setelah Idul Fitri. Pada hari keempat Lebaran, teman Tony bersama om dan tantenya pergi dari Jakarta menuju Bandung melewati tol Cipularang pada siang hari. Pada kecepatan 60 km per jam melewati kilometer 69 dan 70, tiba-tiba si supir yang kebetulan adalah omnya sendiri membawa kendaraan mobil Panther baru seperti tidak sadarkan diri. Dia memacu kendaraan semakin kencang sehingga kendaraan tersebut tidak stabil, lalu membentur trotoar dan terbalik. Sebelum kecelakaan, tantenya sudah mengingatkan suaminya untuk memelankan kendaraan. Namun kendaraan semakin kencang sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Untungnya tidak ada yang terluka parah, walaupun mobil tersebut keadaannya rusak berat. Peristiwa terjadi di kilometer 72. Kendaraan yang berada di belakangnya bisa mengerem. Kemudian si pengemudi Honda CR-V ini turun dari mobil. Anehnya, sang pengemudi menyalami om dan temannya dan berkata, "Selamat Pak, untung tidak apa-apa. Saya juga sempat hilang kesadaran sebentar. Namun karena melihat kendaraan Bapak, saya kaget dan ngerem." Setelah beberapa lama, pihak jasa marga datang. Lalu anehnya lagi, mereka berkata, "Untung Bapak di kilometer 72. Kalau di kilometer 68 pasti Bapak sudah lewat kali." Sebelumnya Daduk kecelakaan di kilometer 68 dan meninggal. Emang daerah rawan di 68 sampai 72, Pak. Sebaiknya di kilometer ini lebih berhati-hati dan jangan sampai pikiran kosong. So inilah cerita mistis yang sering terjadi di kilometer 97 Tol Cipularang. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.